Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang materi agama dan sains modern dalam mata kuliah Filsafat Agama, dosen pengampu Pak Mualim Lubis. Adapun materi dari agama dan sains yaitu membahas terkait hubungan agama dan sains, tujuan sains dan agama, serta kebutuhan manusia terhadap agama dan sains. Tujuan sains dan agama serta kebutuhan manusia terhadap agama dan sains. Baik, selanjutnya langsung saja kita akan masuk kepada pembahasan pertama, yaitu mengenai hubungan agama. Baik, selanjutnya langsung saja kita akan masuk kepada pembahasan pertama, yaitu mengenai hubungan agama dan sains. Yaitu agama dan sains sebagai kebutuhan manusia. Agama dan sains sebagai kebutuhan manusia dalam pandangan positivisme atau materialisme. Jika sains dan teknologi sudah maju, maka masyarakat tidak membutuhkan agama lagi, sebab semua kebutuhan dan keinginan mereka sudah terpenuhi oleh sains dan teknologi. Sepintas pernyataan tersebut ada benarnya, tetapi jika direnungkan lebih dalam, timbul persoalan. Kemajuan sains dan teknologi dalam satu abad terakhir ini memang sangat terasa pesat. Boleh dikatakan bahwa 99% dari penduduk dunia sekarang telah menggunakan teknologi modern. Mungkin hanya sebagian suku-suku terasing saja yang tidak menggunakan teknologi modern. Sains dan teknologi adalah daya akal manusia dan sekaligus kebutuhannya. Namun kalau manusia tenggelam dalam struktur sains dan teknologi, berarti eksistensinya sebagai manusia bisa hilang. Jiwa manusia memiliki dua daya, yaitu daya akal dan daya hati. Daya akal digunakan untuk mencapai ilmu pengetahuan dan menemukan hal-hal yang baru. Sifat akal progresif dan cinta pada ilmu. Daya berpikir adalah sifat yang paling penting bagi akal. Pada dasarnya, manusia ingin kebutuhan materinya cukup dan juga merasa sangat puas dan bahagia dengan mencukupkan itu. Agama mengajarkan pemeluknya agar selalu bersyukur atas apa yang diterimanya, sebab Tuhan itu Maha Pemurah dan bijaksana. Manusia terdiri atas dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Secara otomatis, kedua unsur itu memiliki kebutuhan-kebutuhan tersendiri. Kebutuhan jasmani dipenuhi oleh sains dan teknologi, sedangkan kebutuhan rohani dipenuhi oleh agama dan moralitas. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan sains dan agama modern. Tujuan sains dan agama modern dalam pandangan saintis agama dan ilmu pengetahuan mempunyai perbedaan. Bidang kajian agama adalah metafisik, sedangkan di bidang kajian sains atau ilmu pengetahuan adalah alam empiris. Sumber agama dari Tuhan, sedangkan ilmu pengetahuan dari alam. Dari segi tujuan, agama berfungsi sebagai pembimbing umat manusia agar hidup tenang dan bahagia di dunia dan di akhirat. Adapun ilmu pengetahuan berfungsi sebagai sarana mempermudah aktivitas manusia di dunia. Kebahagiaan di dunia menurut agama adalah persyaratan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Adapun sains dan teknologi berfungsi sebagai sarana mempermudah aktivitas manusia di dunia. Di sini tampak jelas titik singgung antara agama dan sains. Kebahagiaan di dunia menurut agama adalah prasyarat untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Sains adalah suatu sarana untuk membahagiakan dan mempermudah aktivitas manusia di dunia. Dengan teknologi mobil, dia dengan cepat sampai ke suatu tujuan yang jauh. Dengan teknologi arsitektur, dia mampu membangun rumah yang nyaman dan indah. Semuanya itu dalam pandangan agama adalah penting dan perlu, sebab ketenangan dan kebahagiaan tersebut membuat dia leluasa menjalankan ajaran-ajaran agama yang mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirat. Dalam beberapa agama dan sains sebenarnya saling membutuhkan. Agama membutuhkan penjelasan sains tentang fakta-fakta yang ada di alam, sedangkan sebagaimana yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran menegaskan agar
selalu meneliti peredaran planet-planet dan meneliti kejadian di bumi dan di langit. Sebaliknya, ilmu membutuhkan agama dalam memberikan dasar moral bagi penerapan dan kegunaan sains tersebut bagi kehidupan umat manusia dan lingkungan. Keterjalinan antara agama dan sains inilah yang merupakan kunci kesuksesan dan kebahagiaan di dunia. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan sains dan agama bagi kehidupan manusia. Islam adalah agama yang sangat menganjurkan umatnya untuk mengarahkan segala kemampuannya dalam menggunakan akalnya serta memikirkan segala apa yang ada di alam semesta ini. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam ayat Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33 yang artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Di dalam ayat tersebut Allah SAW memberikan kesempatan kepada manusia untuk melakukan pemikiran atau menggunakan akalnya dan eksplorasi terhadap alam semesta. Upaya penaklukan ruang angkasa harus dilihat sebagai suatu ibadah manusia yang ditujukan selain untuk memahami rahasia alam, juga demi masa depan kehidupan manusia. Sebagai kebutuhan manusia dalam pandangan positivisme atau materialisme, jika sains dan teknologi sudah maju, maka masyarakat tidak membutuhkan agama lagi sebab semua kebutuhan dan keinginan mereka sudah terpenuhi oleh sains dan teknologi. Sepintas persyaratan tersebut ada benarnya, tetapi jika direnungkan lebih dalam timbul persoalan. Kemajuan sains dan teknologi dalam 1 abad terakhir ini memang terasa sangat pesat. Boleh dikatakan bahwa 99% dari penduduk dunia sekarang telah menggunakan teknologi modern. Mungkin hanya sebagian suku-suku terasing saja yang tidak menggunakan teknologi modern. Sains dan teknologi adalah daya akal manusia dan sekaligus kebutuhannya. Namun, kalau manusia tenggelam dalam struktur sains dan teknologi, berarti eksistensinya sebagai manusia bisa hilang. Jiwa manusia memiliki 2 daya, yaitu daya akal dan daya hati. Daya akal digunakan untuk mencapai ilmu pengetahuan dan menemukan hal-hal yang baru. Sifat akal proaksif dan cinta pada ilmu. Daya berpikir adalah sifat yang paling penting bagi akal. Cukup sekian presentasi dari kelompok 13. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.